Sikap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, alhamdulillah. Gimana anak-anakku sekalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama untuk berdoa ya kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga doa kita mendapatkan berkah dari Allah SWT ya. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Padil. Coba Bapak kan absen dulu ya. Bapak absen dulu. Sandy, Pak. Najril. Adi. Hadir, Pak. Kemudian Gani. Hadir. Habib. Akbar. Ridwan. Irfan. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Jadi pentingnya kalian hadir, bagi Bapak itu penting kalian tuh hadir dulu ya. Kenapa demikian? Karena dengan kalian jarang hadir, itu otomatis kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau kalian mesti selalu hadir, Bapak ibaratkan seperti pisau. Pisau setajam apapun pisau, kalau tidak pernah digunakan, itu pasti akan tumpul. Tetapi kalau pisau itu setumpul apapun sering digunakan, itu pasti akan menjadi tajam. Otak kita pun sama seperti itu. Makanya yang penting kita hadir. Ya. Kok loyo? Semangat dong. Semangat. Semangat kan? Ya, supaya kita semangat. Yuk, kita semua tepuk semangat dulu. Di, pimpin di, tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya. Tapi supaya lebih semangat lagi, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai negara kita ya, nasional seperti kita sama-sama nyanyikan dulu lagu nasional Halo Halo Bandung. Siapa yang bersedia menjadi dirigen? Habib. Wah, bagus. Yuk sini Habib. Ya, silakan dipimpin. Berdiri. Semuanya berdiri. Siap. Mari bung rambut kembali. Halo. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Alhamdulillah. Anak sekalian, selanjutnya Bapak ingin tanya dulu ya, dari materi yang sudah kita laksanakan beberapa pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat materi apa yang dulu pernah Bapak ajarkan? Dia menuntut ilmu. Ya, dulu kita sudah bercerita, diterangkan tentang bagaimana kita pentingnya menuntut ilmu. Dan untuk kali ini, ya, pertemuan dalam kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang indahnya berbagi ilmu. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini agar kalian itu setidaknya dengan ilmu yang kita miliki itu harus apa kita lakukan. Ya, harus apa kita lakukan? Setelah kita memiliki ilmu, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari tujuan pembelajaran ini, insya Allah nanti Bapak akan jelaskan tentang
pentingnya kita berbagi ilmu. Materinya sudah kalian buka di e-learning? Sudah. Sudah dibaca? Sudah dipahami? Tajwidnya sudah dipelajari? Bagus. Berarti seperti yang dulu pernah Bapak sampaikan, dengan kita memiliki media pembelajaran dengan e-learning, itu jelas kalian mudah untuk belajar, Bapak pun mudah untuk mengajar. Sehingga dalam kesempatan ini Bapak tinggal menyampaikan bagaimana pentingnya berbagi ilmu. Oke. Anak sekalian masih ingat ayatnya itu? Quran surat At-Taubah ayat berapa? Bagus. Quran surat At-Taubah ayat 122. Dari materi itu, ya, kenapa kita harus berbagi ilmu? Secara hukum, manakala orang sudah memiliki ilmu, kemudian dia tidak mau berbagi ilmu, secara hukum dia berdosa. Karena ilmu itu bukan untuk kita pegang, untuk disimpan, tetapi untuk ditebarluaskan. Ya, bahkan begitu pentingnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang berbagi ilmu. Rasul menyatakan dalam satu hadisnya, ya, bahwa manakala kita memiliki satu ayat saja, itu harus disampaikan. Ya, bagus. Tadi pertanyaan. Ada lagi silakan. Siapa? Diara. Silakan Diara. Gimana kalau misalkan ada orang yang punya ilmu tapi dia tuh nggak mau mengamalkan ilmunya? Pertanyaan yang bagus juga. Bagaimana kalau ada orang tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya? Ya. Bagaimana ada orang yang dia berilmu tapi tidak mau mengamalkannya? Mengamalkan di sini dalam arti kata dia tidak mau memberikan, tidak mau berbagi ilmunya kepada orang lain. Ya, tidak berbagi pada orang lain, maka orang tersebut itu seperti yang dikutip dalam satu hadis Rasulullah SAW, ya, barang siapa orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut, baik untuk dirinya maupun untuk tidak mau membagi pada orang lain, ya, maka al ilmu bila amalin kasajaratin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi manakala kita memiliki ilmu, ya, kemudian kita tidak mau mengamalkannya, maka itu seperti pohon yang tidak berbuah, seperti pohon kurma yang tidak berbuah. Coba kalian bayangkan, kalau kalian di rumah punya pohon mangga tidak berbuah, ngotori terus dari sampah-sampah daunnya berserakan, kesal enggak? Akhirnya tangkal mangga tersebut digimana sama kalian? Ditebang. Kenapa? Karena tidak ada nilainya. Ya, sedangkan kata Rasul jelas orang yang paling baik itu yang paling banyak manfaatnya. Ya, orang yang paling baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya ilmu harus dimanfaatkan, harus diamalkan. Ya, paham? Nah, bagus. Kalian berarti sudah memahami. Nah, sekarang barusan kalian yang bertanya. Sekarang Bapak yang bertanya. Ya, saya Bapak yang bertanya. Hadis yang tadi Bapak sampaikan, man amala amilan laisa bi'almi fa huwa raddun. Coba angkat tangan. Cung, siapa yang tahu hadis itu? Hadis itu siapa? Siapa? Akbar. Ayo, hadis itu siapa yang meriwayatkan? Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Pak. Bagus sekali. Ya, oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Yang kedua, dari tadi yang Bapak sampaikan, ilmu yang diberikan pada orang lain itu adalah ilmu memiliki sifatnya jariah. Siapa yang tahu? Saya, Oh, Sandy, silakan. sebagai amal jariah yang sampai akhirat, Pak. Iya, bagus. Jadi yang disebut dengan jariah adalah suatu amalan yang walaupun kita sampai wafat itu tetap akan menjadi nilai pahala. Ya, bagus ya.
Jadi kalian sudah memahami dari materi-materi yang Bapak sampaikan, ya. Hanya simpulkan dari materi yang tadi sudah Bapak sampaikan, betapa pentingnya kita berbagi ilmu. Jadi berbagi itu bukan cuma sembako, ya. Kalau sembako dimakan hari ini, lenyap hari ini. Tapi kalau kita berbagi ilmu, itu akan membawa nilai manfaat. Ya, pertama hukumnya adalah wajib berbagi ilmu. Yang kedua akan memberikan manfaat dan memiliki pahala jariah. Ya, itu adalah sebagai kesimpulan dari materi pada saat ini. Insya Allah nanti setelah materi ini kita tetap akan melanjutkan ke bab selanjutnya. Ya, bab selanjutnya itu tentang elemennya, tentang elemen akidah. Ya, elemen akidah. Nanti kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya, Al-Asmaul Husna nanti dalam bab yang akan datang. Gimana kalian? Senang belajar hari ini? Senang. Semangat? Semangat. Gitu ya. Jangan semangat, tenang, senang. Sebagaimana dalam pelajaran yang kemarin kita senangnya menuntut ilmu. Ya. Anak sekalian, untuk kegiatan P5-nya, nanti Bapak akan memberikan tugas pada kalian dengan kelompok, ya. Tugasnya adalah dari ayat yang tadi sudah dibacakan, Quran surat At-Taubah ayat ke 122, nanti oleh kalian berpikir secara inovatif, kreatif untuk menghasilkan suatu karya. Terserah kalian mau apa, ya. Mau membuat kaligrafi kah itu, mau membuat sejenis karya-karya yang lain, boleh. Ya, nanti kalian berkelompok untuk mendapatkan tugas. Tugas dari Bapak, silakan kalian berpikir secara inovatif, kreatif. Ayat tersebut yang sudah kalian tadi hafalkan, itu kalian buat satu karya yang bagus. Ya, karya seni yang indah, yang itu akan memiliki nilai. Tidak sedikit di antara orang-orang yang mempelajari tentang seni kaligrafi misalnya, dia bisa menjadi kaya raya karena dia menjadi seorang ahli kaligrafi. Nah, ini coba kalian terapkan, ya. Kalian terapkan dari nilai-nilai ayat yang sudah kalian tadi baca, sudah dihafal. Kalian sekali lagi membuat satu karya seni yang indah. Nah, nanti dalam pertemuan yang akan datang, kalian harus sudah bisa membuat sebuah karya yang bagus, ya. Dan insya Allah nanti pertemuan minggu depan kita akan langsung praktek, ya, praktek. Kalian nanti silakan dari sekarang berpikir mau apa, buat apa. Nanti minggu depan kita praktek. Siap? Siap. Untuk masalah pembagian tugas atau kelompok, Bapak serahkan pada kalian. Kalian sudah pada besar. Kalian sudah SMK, ya, sudah SMK. Nanti dipimpin oleh ketua kelas untuk menyusun kelompok-kelompoknya, ya. Untuk menyusun kelompok-kelompoknya. Dipahami? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau tidak ada yang belum paham. Sudah cukup. Ya. Jadi sekali lagi, minggu depan kita langsung praktek mengaplikasikan nilai-nilai P5. Ya, kalian harus membuat suatu karya seni yang bagus. Dipahami semuanya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja pertemuan kali ini, ya, di minggu ini. Insya Allah minggu depan sekali lagi kita langsung ke praktek. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah SWT. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa sebelum pulang. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar selamat sampai tujuan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pulang, Bapak titip
Pertama, kalian pada saat pulang langsung pulang ke rumah, jangan main dulu. Kemudian yang menggunakan motor, tolong tidak kebut-kebutan. Yang menggunakan kendaraan umum, ingat apabila kalian naik kendaraan umum, manakala kendaraan tersebut kosong, sebaiknya jangan naik dulu sampai tunggu ada penumpang yang lain, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap semangat. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.